apalagi kalau kelas berisik. Peluang iklan dari kuis dan matematika berdasarkan data tahun lalu adalah 4 kali dalam 20 kali pertemuan. Berarti peluangnya adalah 20%. Kecil loh, sudah ya kawan. Tapi tunggu, tadi kelas sebelah diajarin Miss Fani, itu kelasnya juga sangat berisik. Peluang Miss Fani untuk masuk kelas kita, kemungkinan dengan mood yang rusak, pasti naik drastis. Oh iya, itu namanya peluang tidak saling bebas. Kondisi di kelas belum mempengaruhi peluang di kelas kita. Jika kondisi peluang kuis adalah 20% dalam kondisi normal, mungkin dalam kondisi terburuk peluangnya bisa 50%. Kalau begitu, peluang kita bisa menghemat waktu belajar hari ini, karena kan kuis mendadak bisa jadi lebih tinggi. Soalnya kan kita kuis jadi bisa latihan gratis. Gali. Justru karena itu peluang kita menjawab dengan benar, kuis itu menurun karena kita belum belajar. Jadi peluang itu bisa terjadi setiap interaksi. Peluang terpilih mengerjakan soal, peluang mendapat solusi biasanya paling cepat, pembelajaran yang langsung, hingga peluang pemilihan anggota kelompok di kelas. Jadi kita harus selalu siap untuk setiap kemungkinan, baik itu pasti atau mustahil. Tepat, walaupun kuis mendadak 50%, aku akan tetap belajar sedikit untuk meningkatkan peluang hasil yang baik. Ya betul, yang kita bisa memahami konsep peluang dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya tonton video berikut ini yuk. Ayo. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Nikesia Rexelia. Pada materi hari ini, saya akan membahas mengenai peluang kejadian. Sebelum itu, perlu diketahui bersama apa itu peluang. Peluang adalah sebuah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Kenapa kita butuh peluang? Seperti yang kita ketahui, bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Oleh sebab itu, peluang digunakan untuk mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa dan kita bisa membandingkannya dengan peristiwa yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan peluang. Rumus peluang bisa kita tulis sebagai P A sama dengan NA dibagi dengan NS. P A ini menandakan adalah peluang. Untuk NA adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat dan S adalah jumlah total ruang sampel. Oke, sebelum kita untuk menyelesaikan aktivitas 1, terdapat konsep dasar juga yang teman-teman wajib ketahui. Ini merupakan contoh soal dari konsep dasar. Kamu memutuskan untuk ikut giveaway ini, terdapat 10 peserta dan 1 hadiah. Berapakah peluang kamu memenangkannya? Nah, sekarang peserta ini akan kita proyeksikan ke dalam bentuk gambar, yaitu gambar lingkaran.
Karena diketahui di soal terdapat 10 peserta, berarti ada 10 lingkaran kecil. Menunjukkan 10 peserta. Dan terdapat satu hadiah. Satu hadiah itu hanya dimenangkan oleh satu peserta saja. Misalnya kita taruh di sebelah sini. Kita taruh adalah satu orang pemenang. Berarti untuk peluang kita memenangkan dari giveaway ini adalah P menang sama dengan 1/10. Satu ini adalah jumlah kasus yang memenuhi syarat, yaitu ada satu orang pemenang dengan satu hadiah. Selanjutnya 10 adalah semua total peserta di dalam giveaway. 1/10 adalah bentuk pecahannya. Kalau kita akan ubah ke desimal menjadi 0,1, atau kalau kita mau ubah bentuk ke dalam persen adalah 10%. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya peluang itu dapat diekspresikan ke dalam bentuk pecahan 1/10 atau dalam bentuk desimal 0,1 dan dalam bentuk persentase yaitu 10%. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan mengenai peluang kejadian pada aktivitas 1 dengan menggunakan alat peraga berupa bola dan kantung. Di sini terdapat 8 bola merah, 7 bola hijau, 6 bola kuning, 9 bola biru, dan sebuah kantung. Kita masukkan semua bola-bola ini ke dalam kantung. Semua alat peraga bola sudah dimasukkan ke dalam kantung. Untuk pemahaman lebih jelasnya lagi, saya akan menuliskan semua soal dan penjelasannya di papan tulis. Ini merupakan soal yang akan kita selesaikan. Di sini diketahui di kantung terdapat 8 bola merah, 7 bola hijau, 6 bola kuning, dan 9 bola biru. Dari kantong akan diambil sebuah bola acak. Tentukan A peluang terambil bola merah dan B peluang terambil bola kuning. Tadi
ketika kita memasukkan bola ke dalam kantung, kita ketahui bahwa terdapat N bola merah itu sebanyak 8, N bola hijau sebanyak 7, N kuning ada 6, dan yang terakhir ada bola berwarna biru 9. Nah, dari total kasus yang memenuhi syarat ini terdapat ruang sampelnya NS. NS-nya adalah 8 ditambah 7 ditambah 6 dan yang terakhir ditambah dengan 9. Totalnya 30. Selanjutnya kita akan langsung mengerjakan di poinnya Kak. Peluang terambilnya bola merah. Terambilnya bola merah bisa kita tuliskan M merupakan kejadian terambil bola merah. Nah, tadi kita ketahui bahwasanya N berwarna merah, M dibagi dengan total sampelnya NS. Bola berwarna merah tadi ada 8 dibagi dengan total ruang sampelnya ada 30. 8 per 30 akan kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 4, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi peluang terambilnya bola merah adalah 4 per 15. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Peluang terambilnya bola kuning B. K sama dengan kejadian terambil bola kuning. P peluang K sama dengan N kuning dibagi dengan total ruang sampelnya itu ada 30. Bola kuning yang tadi kita masukkan ke dalam sebuah kantung itu ada 6. Berarti 6 dibagi NS-nya ada 30. Nah, kita sama-sama dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 ada 2, 30 dibagi 3 10. Nah, hasilnya 2 per 10. 2 per 10 ini bisa kita sederhanakan kembali, sama-sama dibagi 2 menjadi 1 per 5. Nah, ini merupakan peluang terambilnya bola kuning. Mudahkah teman-teman? Supaya untuk lebih memahaminya lagi, terdapat kejadian peluang yang akan dijelaskan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adi Prasanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian dari kelerian merah dan kelerian biru. Alat peraga yang digunakan kali ini adalah 3 kelerian merah,
3 kelereng merah, 5 kelereng biru, dan sebuah karton. Untuk mempermudah, saya akan menjelaskan dan menuliskan soal di lembar. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat sebuah kantung yang terdiri dari 8 kelereng yang berisi 3 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Nah, kita tulis dulu nih, diketahuinya dulu. Kelereng merah ada 3 buah. Kelereng biru ada 5 buah, dan jumlah kelereng ada 8 buah. Nah, dari soal ini, yang ditanya itu berapa peluang kita ambilnya. Nih, yang ditanya itu berapa peluang kerambilan 3 kelereng secara acak. Dari sini, saya akan menjelaskan dulu rumus-rumus yang saya akan gunakan. Yang pertama, ada rumus namanya kombinasi. Nah, rumus kombinasi di sini itu menggunakan rumus C, N, F. N faktorial per N faktorial, N dikurang N faktorial. Ini rumus kombinasi. Yang di sini, nah yang kedua ini rumus permutasi. Yang mana PK sama dengan NA per NS. NA di sini adalah peluang banyaknya kejadian, dan NS di sini adalah banyaknya sampel. Nah, dari peluang kerambilan 3 kelereng secara acak. Berarti di sini kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi nah, dari rumus ini kita kan bisa jabarin kan dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai 1 kan. Nah, karena di sini ada sama-sama ada angka yang sama, kita bisa coret. Jadi 8 kali 7 kali 6 coret 336. Hasil 336 ini dibagi 6 hasilnya 56. Selanjutnya kita akan masuk ke poin A, yang mana tadi kan sudah diketahui kan kalau bahwasannya kalau NS adalah 56. Nah, pada poin A ini yang ditanya itu kejadian terambilnya 3 kelereng biru dari 5 kelereng biru. Nah, kejadian terambilnya 3 kelereng biru dan 5 kelereng biru. Dari sini kita akan menggunakan rumus kombinasi. Nah, ini kan bisa dilihat kan, kalau ini ada rumus kombinasi. Jadi kita tinggal masukin aja
5C 3 berarti 5 faktorial per 3 faktorial 5 dikurang 3 faktorial sama dengan ini kita bisa jabarkan teman-teman jadi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per ini 3 faktorial 2 faktorial. Jadi sama-sama angka yang sama kita bisa cari teman-teman. Jadi 5 kali 4 = 20, 2 faktorial = 2 menghasilkan 10. Maka kejadian triangular 3 kali biru dan 5 kali biru ada hasilnya 10. Nah dari sini kita akan menggunakan rumus permutasi yang dimana peluang terambilnya 3 kali biru. Nah, dari peluang triangular 3 kali biru ini kita bisa menggunakan rumus permutasi yang dimana PA yang sudah ditulis di situ kita tinggal masukin rumusnya aja teman-teman. NA nya itu kita menggunakan rumus yang ini, hasil ini. Jadi tinggal 10 per NS ini dapat dari mana? Kita dapat dari sini yang tadi kita sudah hitung sebelumnya. Jadi 10 per 50. Nah, karena ini sama-sama bisa dibagi 2, kita bisa bagi 2 teman-teman. Ini bagi 2, ini bagi 2, misalnya 5 per 28. Jadi peluang terambilnya 3 kali yang biru adalah 5 per 28. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ke poin B yang mana kita terus dulu soalnya. Nah, saya akan membaca lagi soalnya. Peluang terjadinya satu kelereng merah dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru dari 5 kelereng biru. Nah, contohnya kayak gini. Peluang terambil satu kelereng merah dari 3 kelereng merah yang di sini dan 2 kelereng biru dari 5 kelereng biru yang di kantong ini. Nah, contohnya seperti ini. Birunya yang kedua, satunya merah. Nah, dari sini kita akan menggunakan rumus kombinasi yang dimana 3C1 dikali dengan 5C2. Dari sini kita bisa masukin rumus kombinasi 3 faktorial 1 faktorial dikali 3 dikurang 1 faktorial. Ini kita kali dengan 5 faktorial 2 faktorial 5 dikurang 2 faktorial. Nah dari sini kita bisa jabarkan teman-teman dari 3 dikali 2 kali 1 gitu sampai 1. Jadi kita ini bisa 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial, ini dikali 2 faktorial, ini dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu teman-teman. Kita bisa jabarkan. Nah, dari sini kan udah saya kasih tahu kan kalau misalkan ada angka yang sama bisa dicoret. Ini 2 faktorial bisa dicoret, 3 faktorial bisa dicoret. Jadi di sini hasilnya 3 per 1 dikali dengan 5 kali 4 dibagi 2. Hasilnya 20, 5 kali 4 20 dibagi 2. 3 per 1 dikali dengan 10 per 1. Hasilnya 30. Nah, maka peluang terjadi satu kelereng merah dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng biru dari 5 kelereng biru adalah 30. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus permutasi yang dimana peluang terjadinya
Ini kalau terjadinya 2 keluaran biru dari 5 keluaran biru, kita bisa menggunakan rumus notasi yang dimana PA yang di sini NA dibagi NS. NA nya kan sudah diketahui kan, kalau di sini istilah 30. Nah, NS nya dapat dari mana? Dapat dari sini 56. Jadi kita bisa tulis 30 per 56. Ini sama-sama bisa dibagi 2, kita bisa bagi 2. Hasilnya 15 per 28. Maka peluang terjadinya 2 keluaran biru dari 5 keluaran biru adalah 15 per 28. Sekian video pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang paham kan apa itu peluang? Contohnya apa kan penyelesaiannya? Iya, alhamdulillah. Seru deh ternyata materinya. Tanpa aku sadari, peluang sangat dekat sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau begitu, aku jadi siap nih kalau misalnya ada disediakan